pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Ada kepentingan apa? Perusahaan kita mendapatkan laporan karena perusahaan kita membutuhkan satu karyawan divisi IT. Karena karyawan yang sebelumnya sudah resign dan juga mendapatkan kecelakaan kerja. Kalau begitu, tolong buatkan pengumuman lowongan kerja dan sebarkan lewat sosial media perusahaan. Baik, Pak, saya kerja. Baik. Wih, ada lowongan pekerjaan nih dari PT Lautan Lines. Kayaknya cocok deh sama aku. Coba kirim email ah. Moga-moga setelah ini lolos. Masuk. Permisi, Pak, saya telah mengevaluasi dari semua pelamar dan merasa cocok dan berkemampuan di divisi yang kita butuhkan. Kalau mau begitu, tolong buatkan surat undangan wawancara kepada calon karyawan ya. Baik, terima kasih, Pak. Permisi, saya telah menerima surat undangan untuk melakukan wawancara hari ini. Baiklah, tunggu sebentar, saya akan konfirmasi ke Bapak HRD untuk menentukan waktu wawancara. Baik, terima kasih. Saya antarkan ke ruang HRD, silakan tunggu, nanti akan dipanggil. Baik. Silakan masuk, Bapak Calvin sudah menunggu di dalam ruangan. Silakan masuk. Silakan. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Calvin Nugraha selaku HRD di sini, dan di sebelah saya ada Bu Dinda sebagai asisten dari saya. Oke, dimulai dari perkenalan singkat. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda dan pengalaman Anda yang relevan dengan bidang ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizlia. Saya pernah bekerja sebagai content creator di mana saya mengelola kampanye digital untuk klien utama saya. Sehingga saya terbiasa bekerja di bawah tekanan dan berfokus terhadap kualitas dan hasil sesuai visi klien saya. Halo. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Calvin, Dinda, izin menjawab. Saya pernah bekerja selama 2 tahun di perusahaan pelayanan. Dalam posisi itu, saya bertanggung jawab membuat desain kampanye dan mengelola proyek visual dari konsep hingga selesai. Jawaban yang bagus. Kalian berdua sudah memiliki latar belakang yang sesuai. Sekarang dalam pekerjaan ini, kita sangat mengutamakan ketepatan waktu dalam koordinasi dan pemahaman IT. Saya ingin menanyakan satu hal yang berkaitan dengan tantangan di bidang IT. Seperti yang kalian ketahui, sektor IT maritim sering menghadapi tantangan terkait konektivitas di tengah laut. Bagaimana cara kalian mengatasi masalah ini? Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Mulai dari Mbak Nia. Menurut saya, tantangan konektivitas di laut dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi satelit yang lebih stabil dan efisien. Selain itu, penting untuk memilih sistem cadangan agar operasional tetap berjalan meskipun koneksi utama terputus. Untuk Masnya, bagaimana? Terima kasih Bapak. Saya setuju dengan jawaban Mbak Sunita. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Dalam pengalaman saya di bidang IT maritim, saya juga percaya bahwa integrasi dan sistem IoT pada kapal dapat mempermudah pemantauan dan pengumpulan data secara lokal. Dengan adanya perangkat IoT yang menyimpan dan data sementara ketika konektivitas terputus. Begitu koneksi kembali normal, data akan langsung terupload di sistem pusat.
Ini membantu menjaga kontinuitas operasional. Jawaban yang bagus sekali. Sekarang saya ingin bertanya mengenai kemampuan kalian dalam bekerja di bawah tekanan. Misalnya nih, dalam situasi di mana ada masalah teknis di kapal yang mempengaruhi sistem navigasi dan Anda harus segera memberikan solusi. Bagaimana kalian menangani situasi seperti itu? Saya terbiasa bekerja di bawah tekanan. Prioritas utama adalah menjaga keselamatan dan operasional kapal. Saya akan bekerja sama dengan tim untuk mendiagnosis masalah, memastikan tidak ada bahaya, dan mencari solusi sementara. Komunikasi yang jelas dengan kru kapal dan tim darat sangat penting. Setelah masalah teratasi, saya akan menyusun laporan dan memastikan penanganan permanen. Saya sependapat dengan Mbak Sunita, namun saya akan memeriksa log sistem, menganalisis penyebab masalah, dan bekerja dengan tim untuk diagnosis jarak jauh atau memberi panduan solusi sementara. Setelah itu, fokus pada pemecahan akar masalah dan mencegah kejadian serupa. Komunikasi dan koordinasi sangatlah penting. Oke, kalian berdua memiliki pandangan yang sangat baik dan solutif. Terakhir, sebelum kita mengakhiri wawancara, saya ingin tahu apa yang memotivasi kalian untuk melamar di posisi ini dan apa yang kalian harapkan dari perusahaan ini. Saya tertarik melamar di perusahaan ini karena saya melihat potensi besar untuk berkembang, terutama dalam industri maritim yang terus berinovasi. Saya ingin terlibat dalam proyek-proyek yang menantang dan berdampak besar, terutama yang berkaitan dengan efisienan operasional kapal dan teknologi baru, seperti IoT dan AI. Saya juga berharap dapat bekerja dengan tim yang berkompeten dan terus belajar dari mereka. Bu, Masnya? Kalau saya sendiri sudah lama tertarik dengan dunia IT maritim, terutama pada sektor ini penuh dengan tantangan yang unik. Saya melihat perusahaan ini sebagai tempat yang ideal untuk menerapkan pengetahuan saya dalam teknologi IoT dan pemantauan sistem. Selain itu, saya ingin berkontribusi pada inovasi yang dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional kapal yang sangat penting dalam industri. Saya kira cukup. Baiklah, saya kira sudah cukup waktu wawancara hari ini. Apakah ada pertanyaan dari Anda? Izin bertanya Pak, untuk informasi pengumuman bagaimana? Itu biar saya yang menjawab ya. Untuk informasi pengumuman akan kami sampaikan lewat email Anda. Apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Terima kasih Bapak Calvin dan Ibu Linda atas waktu wawancaranya. Iya, sama-sama. Dan ini Anda semua bisa undur diri meninggalkan ruangan wawancara. Terima kasih Bapak. Semoga sukses. Jadi dia, saya selesai wawancara dengan 2 calon untuk posisi IT. Ini bukan saja. Seperti yang tertera di berkas itu, calon pertama ini bernama Sunita. Dia berpengalaman 3 tahun di pengembangan perangkat lunak, tetapi kurang familiar dengan sektor maritim. Sedangkan calon kedua itu namanya Akmal, lebih berpengalaman di IT, maritim, dan IoT, namun sedikit kurang di pengembangan perangkat lunak. Kalau menurut Anda, siapa yang lebih cocok untuk posisi ini? Kalau menurut saya itu Akmal lebih siap untuk tantangan maritim, tapi Sunita itu bisa berkembang dengan pelatihan tambahan. Baik, saya setuju dengan Akmal. Pastikan untuk memberikan umpan balik yang jelas kepada keduanya. Baik, tentu. Terima kasih Dian. Permisi Bu, saya Akmal, karyawan baru yang berada di posisi staf IT. Izin bantuannya. Selamat datang dan bergabung di perusahaan kami. Mari ikuti saya. Saya akan mengantarkan kerja Anda. Baik, terima kasih. Ini tempat kerja Anda, nanti selanjutnya dipandu oleh Bapak Hadi. Baik, terima kasih. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Lautan Lines ingin memperkenalkan diri. Saya Akmal Besar Rizkinata, selaku calon karyawan 2. Saya Zunita Rinja, selaku karyawan 1. Saya Dinda Afika Rahmawati sebagai asisten pribadi HRD. Saya Diasal Mauliadani, saya selaku sebagai HRD. Saya Kalbur Sandi selaku HRD.